Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Praktek sujud. 1. Sujud syukur. 2. Sujud sahwi. 3. Sujud tilawah. Saya akan mempraktekkan sujud syukur dan menjelaskan tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seorang sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan dan rahmat yang telah diberikan. Misalnya, sujud syukur karena mendapatkan nilai bagus, naik kelas, lulus ujian, mendapatkan rezeki yang melimpah, dan terhindar dari kecelakaan yang hampir menimpanya. Sujud ini dilakukan di luar sholat dan tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Di sini akan dipraktekkan sujud syukur. Agar ku mampu hidup di jalanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Yang maha suci, tempat mengadu yang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Sujud Sahwi ingin menjelaskan dan mempraktekkan sujud sahwi. Untuk pengertian, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Beberapa penyebab umat Islam disunahkan melakukan sujud sahwi adalah sebagai berikut. A. Lupa meninggalkan atau tidak melakukan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, iktidal, sujud, tasyahud awal, atau lainnya. B. Lupa atau ragu jumlah rakaat lebih atau kurang. C. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Bagi yang tidak bisa kunut tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ini teman saya akan mempraktekkan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasbu. 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 Lalu kau sayang, ku hanya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sujud sahwi akan membacakan sujud sahwi dan mempraktekannya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sesudah tasyahud akhir selama banyak 2 kali. Hukum sujud sahwi adalah sunnah muakkad. Sebab sujud sahwi adalah sebab berikut: ketinggalan tasyahud awal, kelebihan rakaat atau rukun atau sujud sebab lupa, karena ragu jumlah rakaat yang telah dilakukan. Cara melakukan sujud sahwi, misalnya kita sedang sholat maghrib, pada rakaat ketiga kita melakukan bahwa kita belum duduk tasyahud awal karena lupa, maka setelah duduk tasyahud akhir sebelum salam kita harus sujud 2 kali. Berikut juga apabila kita mengetahui bahwa dalam sholat ada kelebihan rakaat ruku atau sujud seperti kita ragu akan jumlah rakaat yang kita lakukan, maka kita harus sujud sahwi. Di sini akan dipraktekkan oleh teman-teman saya.
la yanamu wa la yasu. Subhanallah 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 la yanamu wa la yasu. Telah tiba nanti kita akan menghadap Sang Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan teman saya akan mempraktekkan sujud tilawah. Pengertiannya, sujud tilawah adalah jenis sujud yang dilakukan disebabkan adanya bacaan Al-Quran yang merupakan surat sajdah. Pelaksanaannya pada saat sholat maupun ketika tidak sholat. Sujud tilawah hanya disunahkan kepada makmum ketika imam membacakan ayat sajdah dan langsung sujud. Dasar hukumnya, hukum sujud tilawah adalah sunnah yang artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sujud tilawah dikerjakan ketika mendengar ayat sajdah dalam surat An-Nahl, baik yang membaca ataupun mendengar. Sebab-sebabnya, yang pertama membaca ayat sajdah, yang kedua mendengarkan ayat sajdah atau tidak sengaja mendengarnya, yang ketiga menjaga makmum, yaitu ketika imam membaca ayat sajdah dan sujud. Tata caranya, 1. Begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam keadaan sedang sholat, maka kamu mesti takbiran tanpa mengangkat tangan, kemudian turun dan bersujud 1 kali. Hikmahnya, orang yang melakukan sujud tilawah akan dijauhi setan. Hikmahnya, bersangkutan dapat terhindar kedurhakaan. 2. Orang yang melaksanakan sujud tilawah memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bagian dari kepatuhan dan kerendahan hati manusia kepada Allah. 4. Mengingatkan manusia bahwa mereka adalah 4 salah dan lupa agar terhindar dari perilaku sombong, angkuh, takur, dan akhlak buruk lainnya. 5. Menyadarkan manusia bahwa Allah Zat yang maha segalanya. 6. Sebagian bentuk rasa syukur atas segala hal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekarang akan mempraktekkan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun ya'lamuna rabbahum min fadlihi wa yaf'aluna ma yu'marun. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqahu sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Saya dari kelompok sujud tilawah dan saya akan melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri atau pada saat mendengarnya. Dasar hukum sujud tilawah, hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat salat maupun di luar salat. Adapun ayat-ayat sajdah yang di dalam Al-Quran yang berjumlah 15. Bismillahirrahmanirrahim. Nasiyatin kadibatin khatiha waliyadunadiyah sanadul jabaniyah Kalalahu
wasjud waqtarib. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. 1. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. 2. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. 3. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkan.